Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amalia Ismail. Saya dari kelas 1A jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, pada video kali ini saya mengambil sumber acuan yaitu dari jurnal yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Keilmuan karya Muhammad Hifni, dan juga saya mengambil sumber acuan dari buku Binder Filsafat. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani yaitu onbein dan logos logik. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Kajian ini ingin mendapatkan pengetahuan tentang objek yang dipelajari, membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau sesuatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, moral, dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Dalam ontologi, ilmu pengetahuan hendaknya diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek formal itu penentuan titik pandang terhadap objek material. Beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu yaitu: yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Asumsi tersebut dapat dikembangkan jika pengalaman manusia dianalisis dengan berbagai disiplin keilmuan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Yang kedua, asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Kita lanjut pada fungsi dan manfaat ontologi. Fungsi dan manfaat dalam mempelajari ontologi yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain: pertama, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar ada. Kedua, dunia empiris dapat diketahui oleh manusia dengan panca indera. Ketiga, fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan satu dengan yang lainnya secara kausal. Pembahasan selanjutnya yaitu metode ontologi. Berdasarkan konteks filosof, metode ontologi ini selalu digunakan sebagai
metode filsafat secara umum. Metode ini termasuk pengembangan teori ruang lingkup yang lebih luas atau sempit dan pengujian serta penyempurnaan dari teori-teori tersebut dengan memahami metode filsafat terhadap hasil ilmu pengetahuan. Metode ini digunakan oleh Aristoteles sendiri. Abad ke-20, ontologi telah tersedia untuk pengujian akhir pengembangan teori ruang lingkup. Ontologi saat ini memiliki pilihan kerangka formal yang berasal dari aljabar, kategori teori, mereologi, topologi, dalam bentuk teori yang dapat dirumuskan. Melalui kerangka formal tersebut memungkinkan ahli filsafat untuk mengekspresikan prinsip intuitif dan definisi dengan jelas dan teliti, serta melalui penerapan metode ilmu semantik formal. Mereka dapat memungkinkan juga untuk pengujian teori untuk konsistensi dan kelengkapan. Selanjutnya, pandangan-pandangan dengan pokok di dalam pemahaman sebagai berikut. Yang pertama itu monoisme. Paham ini merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu, hakikatnya saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Idealisme, alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sejenisnya adalah nilai roh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya sehingga materi hanya badannya, bayangan atau penjelma saja. Kemudian kedua yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monoisme, baik materi maupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri atas dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, serta roh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat dan masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan kedua menciptakan kehidupan dalam aliran ini. Contohnya tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini, yaitu dalam diri manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu nihilisme, yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan dalam novelnya Father and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Selanjutnya yang kelima yaitu agnostisisme. Ini adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun tampaknya agnostisisme ini lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Baik, demikianlah video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.